Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah seorang pemuda yang buta namun penghafal Al-Quran yang bertemu jodohnya lewat tahajud di sepertiga malam. Bagaimanakah kisah seorang pemuda yang buta penghafal Al-Quran yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam? Jika kamu masih galau karena belum bertemu dengan jodohmu, maka kamu bisa bercermin dan mengambil hikmah dari kisah nyata tentang seorang lelaki buta yang mendapatkan jodoh lewat doa di sepertiga malam. Lelaki buta tersebut bernama Hanbal yang hidup di negara Yaman, Timur Tengah. Memiliki mata yang buta sejak lahir membuat Hanbal enggak pernah mengenyam pendidikan formal. Meski begitu, orang tuanya selalu memanggil guru ngaji datang ke rumah untuk mengajarkan Hanbal, hingga akhirnya ia pun menjadi penghafal Al-Quran. Di usianya yang menginjak umur 25 tahun, Hanbal merasa ingin menikah. Ia pun mengutarakan keinginannya kepada sang ayah. Kemudian ayahnya berkata, "Anakku, siapakah yang mau menikah denganmu? Matamu yang buta dan kamu pun enggak punya pekerjaan. Mungkin kalau ada orang yang simpati kepadamu, baru kita akan menikahimu." Mendengar jawaban dari sang ayah, Hanbal pun merasa sedih dan sangat terpukul. Sebagai umat muslim yang taat, Hanbal memutuskan untuk mengadukan segala keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun selalu bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya Hanbal memohon, "Ya Allah, karuniakanlah aku wanita yang paling cantik di Yaman, yang paling pintar dan yang paling kaya." Doa tersebut selalu ia panjatkan selama 30 hari tanpa putus. Selama 1 bulan penuh ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan penuh ia memohon doa yang sama. Keajaiban pun datang. Di malam ke-31, Hanbal bermimpi ditetangi oleh seorang pria yang berkata kepadanya, "Hai anak muda, jodohmu bernama Zahira." Ayahnya adalah tokoh masyarakat di kota sebelah bernama Amir Hashid. Keesokan harinya datanglah melamarnya. Besok datanglah melamarnya. Terbangun dari mimpi, Hanbal pun kaget dan segera melaksanakan sholat tahajud yang dilanjutkan dengan sholat subuh di masjid bersama ayahnya. Sepulang dari masjid, Hanbal bertanya tentang mimpi ini kepada sang ayah. Ayah, apakah di sebelah kota ada tokoh masyarakat bernama Amir Hashid?" tanya Hanbal. Ayahnya pun menjawab, "Ada." Hanbal bertanya kembali, "Apakah Amir Hashid punya anak perempuan bernama Zahira?" "Iya, benar," jawaban sang ayah. Dengan cepat Hanbal pun mengatakan, "Kalau begitu lamarlah Zahira untukku, ayah." Sang ayah pun terkejut mendengar perkataan dari sang putranya Hanbal. Kemudian ia berkata, "Apakah kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan tadi, nak? Zahira itu terkenal karena cantiknya, pintarnya, dan kekayaan harta yang ia punya. Semua orang yang datang melamar selalu ia tolak. Dan kamu enggak sekolah, matamu buta, enggak ada pekerjaan, mau melamar dia?" tanya sang ayah kepada Hanbal. Dan Hanbal pun berkata kepada ayahnya, "Semalam aku bermimpi kalau aku harus melamar wanita yang bernama Zahira tersebut. Aku bahkan sebelumnya enggak pernah tahu kalau di kota sebelah ada seorang wanita bernama Zahira." "Baiklah," kata sang ayah, "besok kita akan melamarnya."
Keesokan harinya, Hambal dan ayahnya pun pergi ke rumah sang tokoh masyarakat yang bernama Amir Hashid tersebut dengan tujuan untuk melamar putrinya. Sesampai di sana, Amir Hashid pun menyambut keduanya dan bertanya maksud kedatangan mereka ke rumahnya tersebut. Ayah Hambal pun mengatakan, "Ini anak saya, buta matanya tapi ia hafal Al-Quran," sembari memperkenalkan Hambal kepada Amir Hashid. "Entah apa yang ada di pikiran ia meminta saya untuk melamar anak Anda karena dia bermimpi semalam." Tanpa berpikir panjang, Amir Hashid pun menyetujui lamaran Hambal pada putrinya. Ayah Hambal pun heran dan bertanya, mengapa Amir Hashid langsung spontan menerima lamaran putranya tersebut. Lalu Amir Hashid pun menjawab, "Karena saya juga bermimpi tadi malam kalau hari ini akan ada kedatangan anak muda, yaitu menantu saya bernama Hambal, datang dengan ciri-ciri seperti yang Anda sebutkan tadi, yaitu untuk melamar putri saya bernama Zahira." Matanya buta, penghafal Al-Quran dan berasal dari kota sebelah, timpa si tokoh masyarakat tersebut. Kemudian ia kembali berkata, "Tapi saya harus tanya dulu kepada anak saya, dia terima atau tidak." Ayah Hambal pun mempersilahkan. Amir Hashid pun masuk ke kamar putrinya. Amir Hashid sudah kenal dengan kebiasaan Zahira yang selalu menolak setiap lamaran laki-laki yang datang kepada ia. Ia pun bertanya kepada sang putrinya, "Nak, ada seorang laki-laki dari kota sebelah, matanya buta tetapi dia penghafal Al-Quran, mau meminangmu." Lalu secara spontan Zahira menjawab pertanyaan sang ayahnya, "Iya ayah, nikahkan aku dengan laki-laki tersebut." "Tetapi kamu belum melihat orangnya," kata sang ayah yang terheran. Sambil tersenyum Zahira menjawab, "Karena tadi malam aku bermimpi didatangi pria yang mengatakan akan datang jodohmu besok, namanya Hambal dari kota sebelah. Ia buta matanya dan hafal Al-Quran. Maka terimalah ia karena dia adalah suami terbaik." Singkat cerita, Hambal pun menikah dengan Zahira. Akhirnya doa yang dipanjatkan Hambal selama 1 bulan lamanya ini berbuah manis. Allah mengabulkan doa Hambal dengan memberikan jodoh seorang wanita yang paling cantik, paling pintar, dan paling kaya di negeri Yaman. Berkat keteguhan hatinya, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jodoh akan datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tetaplah bersabar di jalan Allah, maka